Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Tuan dan Puan semua, al-ikhwan wal akhwat jami'an, qabla ad-dukhul ila durusina fi hadhil lailah, nahnu nad'ullah ta'ala awalan li shifaina wa shifai maradana wa zawali amradina wa asqamina wa bulughi amalina wa husuli maqasidina wa shifai maradana jami'an wa salahi auladina wa husni khawatimina wa kullu ma huwa khairun lana indallahi wa nahnu nad'uhu aydan li barakatina wa salamatina wa sa'adatina wa sihatina wa afiyatina wa salamatina fi dunyana wa ukhrana wa aydan nad'uhu li al-musabin fi kulli anha'il alam o fi jami'i anha'il alam khassatan al-musabin fi baladina khassa al-musabina bi zalzalatil ardi, ya. Nad'ullah ta'ala li husni ahwalihim wa halatihim wa nad'ullah ta'ala li suhulatihim wal yumni wal yusri lahum ajma'in. Wa kadzalika nad'ullah ta'ala rubbama minna man yurid ay ya'tamiru ila baitillah fi al-ayyam al-muqbilah. Rubbama minna man sayadhhab ila Makkah wal Madinah li'adai umrah fi al-ayyam al-qadimah. Nahnu nad'u aidan li salahihim wa salamatihim wa husuli maqasidihim wa husni manasikihim fi umratihim fima ba'd. Wa kadzalika nad'u aidan man raja'u min umratihim hadithan, nad'u aidan li salahihim wa husni halatihim wa shifaihim wa sihhatihim wa afiyatihim aidan. Wa kadzalika rubbama minna man lahu hajatun li adai hajatihi wa qada'i hawaijihi, nad'u aidan asa ayyaqdiya lana hajatina wa hajatihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa nahnu nad'u aidan li salahina jami'an wa kulli ma huwa khairun lana wa lahum wa liwalidaina wa li azwajina wa aqribaina wa dhawi arhamina ala hadhin niyyah wa kulli niyyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. Yang punya hajat segera terkabulkan, yang punya cita-cita segera tersampaikan, yang punya rencana umroh semoga sehat dalam perjalanan dan bisa menjalankan aktivitas manasik umroh dengan sebaik-baiknya. Yang baru pulang umroh juga semoga diberi anugerah keberkahan, kemudahan dan kebaikan. Dan kita semua yang sedang punya masalah
Semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan berikan kepada kita semua kesehatan yang prima. Tentu saja di antara kita ada yang sakit, tapi tetap tidak mau kalah dengan sakitnya, tetap mau belajar, tetap mau memanfaatkan waktu dengan kebaikan dan kebajikan. Semoga itu semua menjadi jalan kita dan mereka semuanya untuk mendapatkan kebaikan, kebajikan, kemanfaatan, kesembuhan, kesehatan, serta keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa ini? Ke-8 ya. Dan Alhamdulillah kita sudah belajar sampai perubahan atau tasrif dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid. Dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid yang 8 wazan. Fi'il sulasi mujarrad ada 12 wazan yang terhimpun dalam 4 rumpun. Semuanya itu bisa ditasrif atau diubah ke fi'il sulasi mazid yang terdiri dari 8 wazan. Tambahan 1 huruf ada 3, tambahan 2 huruf ada 4, tambahan 3 huruf ada 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Wa ayqantu, dan saya yakin insyaallah qad hafiztum jami'an hadhihi ar-rumuz. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal rumus-rumus ini. 22, 4, 22, lalu 4 rumpun, 12 wazan, 8 wazan mazid, kemudian juga yang 1, 3, 2, 4, 3, 1, insyaallah masih ingat. Dan besar harapan saya ini tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Kalaupun lupa-lupa dikit, nanti sering-sering tengok rekaman. Tengok rekaman agar nanti ingat lagi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada Zoom ini tetap memberikan kita semangat dan semakin membuka kita pemahaman dan memberikan kepada kita gambaran betapa bahasa Arab itu akan memberikan kita pintu masuk yang sangat terbuka lebar untuk bisa menyingkap berbagai macam kalau saya boleh katakan rahasia yang mungkin sebelumnya tersembunyi bagi kita. Sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan mulai membuka rahasia-rahasia itu yang sebelumnya mungkin terasa gelap bagi kita, tapi pada waktunya nanti insya Allah akan semakin terang. Mudah-mudahan ini semua jadi jalan kita semua dalam rangka mencari kebaikan dan kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanya. Boleh silakan. Tak ada ya? Nah, baik. Apabila tidak ada pertanyaan atau tidak ada soalan, saya ingin ingatkan kepada semuanya bahwa yang sudah kita pelajari itu adalah fi'il sulasi. Fi'il sulasi, yakni fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Baik yang mujarrad maupun yang mazid. Jadi kalau Ibu ditanya tentang rumpun 4, ditanya tentang 4 rumpun, 12 wazan, kemudian 8 wazan mazid, itu semuanya adalah tentang fi'il sulasi. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Dan kita belum membahas tentang fi'il rubai. Baru sekilas di awal-awal pengenalan saja. Sedangkan apa dan seperti apa fi'il rubai ini akan kita bahas dan kita akan lanjutkan nanti dengan tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Baik, sebelumnya silakan Bapak Ibu barangkali bisa bantu saya
menyebutkan beberapa fi'il rubai. Silakan, siapa yang mau sebutkan? Fi'il rubai itu apa? Fi'il yang terdiri dari 4 huruf kan? 4 huruf. Ya. 4 huruf. Nah, silakan Bapak Ibu bantu saya menyebutkan beberapa fi'il, beberapa contoh fi'il rubai. Silakan. Zalzala. 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 Baik, ini zalzala. Silakan, ada lagi yang lain? Dahroja. Dahroja. Dahroja, bagus. Dahroja. Ada lagi? Waswasa. Waswasa, baik. Ada lagi? 2 lagi? Fa'lala. Gimana Ibu? Fa'lala. Boleh Ustaz? Fa'lala itu wazannya. Oh, okey. Kata yang apa? Kata yang menjadi acuan. Nah, Okey. silakan barangkali ada yang lain selain fa'lala. Jaljaba. Jaljaba. Jalbaba. Jalbaba ya. Ya, jalbaba, bagus. Jalbaba. Selanjutnya Lafa. Rofrofa, ya. Sudah 5 aja ya. Nah, baik. Zalzala, dahroja, waswasa, jalbaba, rofrofa. Ini semua adalah fiil-fiil yang terdiri dari 4 huruf. Karenanya ini semua disebut dengan fi'lun rubaiyun. Atau dalam bahasa Arabnya kalau bentuk jama' adalah af'alun rubaiyatun. Fi'il rubai. Nah, pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua, ini zalzala, dahroja, waswasa, jalbaba, rofrofa, dan yang lain semacamnya, ini fi'il mujarrad atau kamazid? Mujarrad. Mujarrad. Mengapa disebut dengan mujarrad? Semua hurufnya asli. Semua hurufnya asli, tidak ada tambahan. Kita ingat tambahan itu kalau kita ke sulasi yang mazid kan ada 8 macam. Ada yang tambahan alif, ada tambahan ta di depan, ada yang tambahan sin, ada yang tambahan nun, ada tambahan alif ta dan semacamnya. Nah, di sini tidak ada huruf-huruf itu. Tidak ada alif, tidak ada ta, tidak ada nun, tidak ada sinta, tidak ada. Tidak ada tasdid atau syaddah, syiddah, sabdu, tidak ada. Berarti ini semua 4 huruf ini adalah rubai, 4 huruf semuanya. Jangan terkecoh oleh semisalnya kata ini. Akhroja. Akhroja ini memang 4 huruf, tetapi ini jelas bukan rubai. Ini meskipun terdiri dari 4 huruf kata akhroja ini, tetapi dia bukan rubai. Kenapa? Karena ada huruf hamzah sebelum fa'il atau ada huruf hamzah pada huruf yang pertama. Dan kita tahu hamzah itu adalah salah satu huruf tambahan. Nah, kalau akhroja sekalipun terdiri dari 4 huruf, ini namanya bukan rubai tapi sulasi. Dan karena sudah ada tambahan berupa hamzah sebelumnya, sebelum huruf yang pertama fa'il, maka disebut dengan sulasi mazid. Begitu ya. Ini jangan terkecoh. Akhroja, akroma, adkhala dan semacamnya, semuanya ini adalah sulasi. Begitu. Baik. Nah, setelah kita tahu ini semua adalah fi'il mujarrad, fi'il rubai mujarrad, sekarang coba buatkan fi'il-fi'il ini menjadi fi'il rubai mazid. Bagaimana caranya? Tambah ta di depan. Untuk fi'il rubai mazid, simple, sederhana, dan cukup 1 mazid saja. Cukup 1 wazan saja. Cukup 1 pola tambahan saja, yakni dengan menambahkan huruf ta sebelum huruf pertama.
Zalzala ditambahkan sebelum fa fi'il, sebelum huruf yang pertama dengan tambahan berupa huruf ta, tazalzala. Nah, kita tahu dalam sulasi kan juga ada huruf ta tambahannya ya. Kayak takharraja atau misalnya tadakhala atau tamarodo. Yang rubai juga sama, ada tambahannya berupa huruf ta. Dan huruf ta itu sebelum fa fi'il, sebelum huruf yang pertama. Gitu. Maka untuk fi'il mazid bagi fi'il rubai caranya mudah. Jadi cukup menambahkan huruf ta sebelum fa fi'il. Dan cukup hanya satu wazan saja. Simple. Sangat simple. Maka kalau zalzala menjadi tazalzala, dahroja menjadi apa? Dadah saroja. Dadah roja. Waswasa, tawaswasa. Jalbaba, Waswasa. ajalbaba. Rofrofa, tarofrofa. Golgola, tagolgola. Tok-toko, Takut toko. tatok-toko. As-asa, ta'as-asa. Ya kemarin Pak Haji Parman menulis kata as-asa ya di Al-Quran itu ada. Wallaili idza as-as was-subhi idza tanaffas. As-asa itu rubai mujarrad. As-asa rubai mujarrad dimazidkan di awal ta menjadi ta'as-asa. Contoh yang lainnya misalnya apa misalnya madrasah. Mazidnya gimana? Madrasah. Tamadrosa. Talmaza. Murid. Talmaza. Tatalmaza. Talmaza. Almada tatalmaza. Tatalmaza. Syaitonah. Tasyayitona. Dan seterusnya. Jadi untuk mazid rubai sangat simpel, cukup satu macam. Itu. Polanya sederhana, tidak sebanyak yang sulasi. Itulah sebabnya juga fiil dalam bahasa Arab kalau dibandingkan antara sulasi dan rubai, maka yang jumlahnya paling banyak adalah sulasi. Sulasi ada 12 wazan, 4 rumpun, mazidnya ada 8. Sedangkan rubai yang mujarradnya pun tidak begitu banyak. Yang mujarradnya tidak begitu banyak dan mazidnya cukup satu. Cukup satu, yakni dengan menambahkan tak di depan. Nah, itu. Nah, sekarang lalu apa makna dari penambahan tak pada rubai mazid? Kalau sulasi kita udah jelaskan kemarin, tambahan a di depan, mekan atau membuat atau menjadikan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tambahan untuk rubai mazid? Nah, baik. Dalam ilmu shorof ini penambahan huruf ta pada fiil rubai mazid itu maknanya adalah mutawa'ah. Mutawa'ah. Disebutnya dengan lil mutawa'ah. Lil mutawa'ati. Asalnya kata mutawa'atun terus ditambahkan li jadi lil mutawa'ati. Untuk makna mutawa'ah. Tentu saja kata ini mungkin masih belum bisa dipahami. Apa yang dimaksud dengan mutawa'ah? Lil mutawa'ah. Nah, lil mutawa'ah itu artinya adalah makna yang secara mudahnya maknanya adalah menjadi. Menjadi. Contoh misalnya zalzala. Zalzala artinya mengguncangkan. Mengguncangkan. Nah, tazalzala artinya
menjadi terguncang atau menjadi berguncang. Nah, kalau ada makna fi'il dalam bahasa Arab maknanya menjadi, itu berarti makna mutawa'ah. Contoh lain, dahroja. Dahroja ada yang tahu artinya apa? Mengguling-gulingkan. 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 Nah, tadahroja artinya menjadi berguling-guling. Montir, montir itu kalau dalam bahasa Indonesia orang yang memperbaiki mobil, memperbaiki kereta. Apa kalau di sana montir itu ya? Mekanik. Mekanik. Oh, mekanik ya, mekanik ya. Ya, mekanik. Mekanik mengguling-gulingkan roda. Roda itu ban. Tire. Tire ya, tire ya. Tire ya. Ya, mekanik Mesin. mengguling-gulingkan tire atau ban atau roda. Nah, ban menjadi berguling-guling. Nah, menjadi berguling-guling itu berarti makna mutawa'ah. Makna mutawa'ah. Menjadi berguling-guling. Waswasa artinya mengganggu. Tawaswasa Menjadi terganggu. menjadi terganggu. Menjadi terganggu berarti itu makna mutawa'ah. Jalbaba artinya memakaikan jilbab atau menjilbabi atau menjilbabkan. Tajalbaba artinya menjadi berjilbab atau menjadi memakai jilbab. Ibu memakaikan jilbab putrinya atau ibu memakaikan ibu menjilbabi putrinya. Nah, si putri itu menjadi berjilbab. Begitu. Nah, menjadi itu bermakna mutawa'ah. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah belajar ilmu shorof, dia menemukan istilah mutawa'ah. Nah, ini pengertian dari makna mutawa'ah. Menjadi. Satu lagi misalnya rofrofa. Rofrofa artinya mengepak-ngepakan sayap. Burung mengepak-ngepakan sayap. Nah, sayap menjadi berkepak-kepak atau terkepak-kepak. Menjadi berkepak-kepak itu berarti makna mutawa'ah. Seperti itu. Madrasah menyekolahkan. Seorang bapak menyekolahkan anaknya. Maka anak itu menjadi bersekolah. Madrasah menjadi tamadrosa. Tamadrosa berarti makna mutawa'ah. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya makna mazid untuk fi'il rubai dengan tambahan tak sebelum fa'il maknanya adalah mutawa'ah atau lil mutawa'ati. Apa itu makna mutawa'ah? Makna mutawa'ah itu secara mudahnya adalah menjadi. Menjadi seperti dalam kata kerjanya. Menjadi berjilbab, menjadi berguling-guling, menjadi berguncang, menjadi terganggu, menjadi berkepak-kepak, dan semacamnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, fi'il rubai mujarad itu adalah fi'il yang membutuhkan mangsa, membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bihi. Fi'il rubai mujarad ini adalah fi'il yang muta'addi, fi'il yang butuh objek, yang butuh mangsa, yang perlu mangsa. Fi'il muta'addi. Nah, sedangkan fi'il mazidnya, fi'il rubai mazid itu adalah fi'il sebaliknya. Apa itu sebaliknya?
Jadi lazim. lazim. Tidak Lazim. untuk Lazim. masa. Lazim. Kebalikan dari Lazim. mutaaddi adalah lazim. Lazim. Kita jangan lupa, lazim opposite ya, kebalikan dari mutaaddi. Mujarrad, mazid, seperti itu. Lalu apa? Maklum, majhul. Yang awal-awal kita belajar itu. Mujarrad, mazid, sulasi, rubai, madi, mudhari, amar, nahi, maklum, majhul, lazim, mutaaddi. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya, fi'il rubai mujarrad adalah fi'il yang bermakna muta'addi. Tadi. yakni fi'il yang perlu atau membutuhkan atau memerlukan Objek. objek atau mangsa dalam bahasa Melayu, atau maf'ul bihi, objek. Sedangkan fi'il rubai mazid adalah fi'il lazim, yakni fi'il yang tidak memerlukan objek, tidak memerlukan maf'ul bihi, tidak memerlukan mangsa. Itu saja penjelasan tentang fi'il rubai. Selesai. Silakan, barangkali ada mau pertanyaan, mau ada soalan, silakan. Mudah ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Sederhana. Mana yang lebih mudah, rubai atau sulasi? Rubai. Rubai. Rubai Ustaz. sangat simpel ya, sangat sederhana. Ustaz. Tetapi sulasi juga sekalipun tidak sederhana, toh kita sudah belajar dan bisa. Berarti ya mudah juga yang sulasi. Tidak ada yang sulit dalam belajar bahasa Arab. Yang sulit adalah yang membayangkan sulit. Kalau kita bayangkan mudah dan menjalaninya dengan mudah, insya Allah akan terasa mudah gitu ya. Ustaz, saya ada pertanyaan. Silakan, Ibu Salamah. Saya Nuria. Oh, Ibu Nuria, silakan. Berkenaan dengan perkataan tadi madrasah tu tadi. Ya. Madrasah itu bukan ke isim. Ya, bagus. Ya, bagus, selamat. Ini tadi sengaja saya munculkan kata madrasah, karena pasti kita udah tahu kata ini madrasatun, artinya madrasah sekolah ya. Itu isim ya Bu ya? Nah. Madrasatun. Nah, ini kita ulas ya. Madrasatun ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Apa ciri isim? Ada mim. Ada tanwin. Tanwin atau Ada tanwin. lam. Lam. Satu. Tanwin. Ada ciri apa lagi? Ada Alif lam. Boleh. Mana alif lam? Tidak ada. Tanwin. Oh, tanwin. Ada Madrasatun tanwin ini saja. cirinya isim, apa dia cirinya? Tanwin kan? Win. Tanwin dan Ada lagi nggak ciri yang lain? ada mim. Lam. Mim di depan. Mim di depan. Mim di depan. Mim di depan tidak selalu isim. Misalnya kayak gini. Ada mim di depan. Ini madhab fi'il madhi. Berarti mim di depan bukan ciri isim. Alif lam. Mim di depan bukan ciri isim. Karena madaha, malasa, masaha itu adalah fi'il madhi yang fa'ilnya adalah mim. Berarti madrasatun, mim di sini pada kata madrasatun, mim bukan ciri isim. Nah, baik. Yang paling populer yang mungkin kita sudah hafal, ciri isim itu adalah tanwin. Madrasatun tanwin. Kenapa disebut isim? Karena ujungnya bertanwin. Karena ujungnya bertanwin. Ya. Ujungnya bertanwin, maka dia adalah isim. Madrasatun. Terus berikutnya ciri isim itu adalah kalau diawali oleh alif lam. Ya, betul ya Bu ya? Ya. Contohnya madrasatun kalau diawali oleh alif lam menjadi al-madrasatu. Semua kata yang diawali oleh alif lam
berarti juga isim. Al-kitabu, al-baitu, al-masjidu, al-qalamu, as-sayyaratu, asy-syamsu, dan semuanya yang diawali alif lam adalah isim. Selain cirinya tanwin, alif lam juga adalah ciri isim. Bedanya kalau alif lam ada di awal kata, tanwin ada di akhir kata. Alif lam ada di huruf yang pertama, tanwin ada di huruf terakhir. Nah, sekarang coba lihat, madrasatun tidak ada alif lam. Lalu apa ciri isimnya di sini? Tanwin. Sekarang kalau saya hapus tanwinnya, dari mana Bapak Ibu tahu bahwa madrasatun adalah isim? Alif lam tidak ada, tanwin tidak ada. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah isim? Tak marbutah. Nah, tamarbuto juga ciri isim. Ciri yang ketiga dari isim adalah adanya tak marbutoh di ujung isim atau di ujung kata. Kalau kita menemukan kata yang huruf terakhirnya adalah tak marbutoh, maka kata itu pasti isim. Bukan fiil, bukan huruf. Itu ciri ketiga. Jadi kalau tamarbuto, sekalipun tidak ada harokatnya, kita tahu bahwa ini adalah isim. Apa cirinya? Tak marbuto, tak bulat. Tak yang ujungnya diikat, disambungkan. Madrasatun, sayyaratun, jawalatun, haqibatun, muassasatun, hadiqatun, dan banyak yang lain. Ada ciri-ciri yang lain tapi merupakan rangkaian ya. Misalnya diawali oleh huruf jar, itu ciri keempat. Lalu berikutnya diawali oleh dzaraf, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, itu ciri yang kelima. Begitu. Nah, tapi yang paling mudah 3 cukup. Ciri sebuah isim 3 juga sudah cukup. Pertama diawali oleh alif lam. Kedua, diakhiri oleh tanwin. Ketiga, Tak marbutah. ujungnya tamarbuto. Nah, nanti pada perkembangan lebih jauh, bisa diawali oleh huruf jar, dan bisa diawali oleh dzaraf, baik zaman maupun makan. Untuk jar majrur dan dzaraf makan, dzaraf zaman, itu tidak bisa langsung dari satu kata ini karena harus ada kata sebelumnya. Makanya sementara cukup 3 dulu, alif lam, tanwin, tamarbuto. Itulah 3 ciri isim yang paling utama dan paling mudah dikenali. Begitu. Nah, tapi tadi saya menyebut kata madrasah dalam contoh fi'il rubai mujarrad ya Ibu ya? Ya, Ya. itu tanpa tak marbutah ya Ustaz. Ya, betul, betul sekali. Ini sebenarnya kata madrasatun itu berasal dari kata darosa. Darosa ini sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Ada 3 huruf kan? Ya. Nah, terus dari kata darosa, lalu ditasrif ke sigot isim makan. Ini belum belajar, tapi saya kenalkan dulu saja. Darosa artinya belajar atau mempelajari. Dari kata darosa ingin dibuat kata yang maknanya adalah tempat belajar. Caranya dengan menambahkan mim di depan. Darosa menjadi madrosa, ditambah tun jadi madrasatun. Seperti kata kataba. Kataba artinya menulis. Kalau tempat menulis, maka tambahkan mim di depan. Maktabun. Maktabun artinya tempat menulis. Sajadah sujud. Tempat sujud, tambahkan mim di depan. Masjidun. Nah, seperti itu. Jadi mim
Kalau ada fi'il sulasi diawali oleh mim fathah, maka di antara mananya adalah bermana tempat. Tempat belajar, tempat menulis, tempat sujud, atau yang lain-lainnya. Mal'abun, tempat bermain, dari kata la'iba. Nah, dari kata darosa, lalu menjadi kata madrasatun. Darosa artinya belajar, madrasatun artinya tempat belajar, atau disebut dengan sekolah. Sekolah kan tempat belajar ya. Ya. Kata tempat belajar disimpelkan menjadi satu kata bernama sekolah. Maka menjadi madrasatun. Selanjutnya, dari kata madrasatun ditasrif lagi menjadi fi'il. Kalau darosa kan belajar, madrasatun kan sekolah. Nah, berarti belajar dan sekolah itu ada perbedaan. Kalau darosa itu belajar adalah aktivitasnya, kalau madrasatun madrasah adalah tempat belajarnya. Nah, sekarang kata madrasatun, kata sekolah, kita mau ubah menjadi kata kerja, menjadi fi'il. Bersekolah atau menyekolahkan. Oh. Seperti dalam bahasa Inggris, school, kami bisa schooling. School itu kata noun, kata benda, tapi juga bisa dijadikan kata verb, kata kerja. Maka ada kata schooling, homeschooling itu. Nah, begitupun dalam bahasa Arab, kata madrasatun semula adalah isim yang artinya sekolah. Kemudian kata sekolah dari kata madrasatun ini diubah menjadi fi'il baru. Bersekolah atau menyekolahkan. Nah, ketika kata madrasatun diubah menjadi fi'il yang bermakna menyekolahkan, maka ta marbutohnya dibuang menjadi madrasah. Sehingga mim di sini semula kalau madrasatun mimnya adalah tambahan sebagai makna tempat. Tetapi ketika madrasatun diubah menjadi madrasah, maka ini menjadi kata kerja, menjadi fi'il. Sehingga mimnya menjadi fa'il. Mimnya di sini menjadi fa'il. Dan maknanya madrasah artinya adalah menyekolahkan. Lalu ketika diubah menjadi mazid, diawali ta menjadi ta madrasah, maka namanya maka maknanya adalah bersekolah atau menjadi bersekolah. Bersekolah. Seorang bapak menyekolahkan anaknya di sekolah. Anak itu bersekolah. Madrasah al-abu waladahu ilal madrasati. Fata madrasah al-waladu. Seorang bapak menyekolahkan anaknya ke sekolah, maka anak itu bersekolah atau menjadi bersekolah. Begitu Ibu? Ya. Ya. Jelas ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini sengaja biar menjadi kosakata yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita mau bilang, saya sedang bersekolah di sekolah dasar, maka bahasa Arabnya adalah atamadrosu fil madrasatil ibtidaiyati. Saya sedang bersekolah di sekolah dasar. Itu bisa menjadi kata kerja. Begitu. Baik, sampai di sini barangkali ada soalan lain, silakan. Tak ada ya? Cukup. Nah, baik. Kalau tidak ada soalan, kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Ini adalah pelajaran terakhir tentang tasrif dari mujarad ke mazid. Baik untuk
sulasi maupun rubai sudah tuntas. Kalau ibu bapak lihat di buku kita, ini tentang zalzala menjadi tazalzala, ini bisa ibu bapak lihat pada muka surat 13 dan 14. 13. Muka surat 13 dan 14 Al-Ajib jilid 4, yakni buku Al-Ajib yang mempelajari tentang sorof. Sehingga jika kita sudah punya buku Al-Ajib jilid 4, silakan bahasan tentang rubai ini yang mujarad dan yang mazid bisa dibuka, disimak di buku Al-Ajib jilid 4 halaman 13 dan 14. Muka surat 13 dan muka surat 14. Begitu. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah tuntas membahas tentang tasrif mujarad ke mazid untuk sulasi dan rubai. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Lihat muka surat 35. Lihat halaman 35. Yang sudah pegang buku, yang sudah memiliki buku, silakan buka buku Al-Ajib jilid 4, muka surat 35. Ini adalah pelajaran kedua dari buku kita. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Apa yang dibahas tentang pelajaran kedua ini? Apa yang dibahas dalam pelajaran kedua ini? Yang dibahas dalam pelajaran kedua adalah tentang at-tasrifu. At-tasrifu. Ibu lihat at-tasrifu ini isim atau fi'il? Isim. Apa cirinya isim? Alif Lam di awal. Alif lam. di awal. Mudah ya? Alif Mudah, lam di depan. isim. Nah, at-tasrif itu dibagi dua. Ada al-istilahiyu dan al-lugawiyu. Al-istilahiyu dan al-lugawiyu. Kalau dalam bahasa kita, alif lamnya biasanya dibuang. Jadi tasrif, istilahi, dan lugawi gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya gunakan alif lam, tapi kalau dalam bahasa kitanya alif lamnya tidak usah dibaca. Cukup tasrif, istilahi, dan lugawi. Nah, apa yang dimaksud dengan tasrif? Ini penting ya penting sekali dalam pengertian tentang tasrif. Silakan Bapak Ibu simak, dan di buku juga ada, tapi saya akan jelaskan secara lisan. Tasrif itu adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Itu tasrif. Tasrif adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Itu secara umum, tasrif. Seperti tadi, ibu mengubah zalzala menjadi tazalzala. Itu bentuk zalzala diubah menjadi tazalzala. Itu juga bagian dari tasrif. Tasrifnya dari mujarad ke mazid. Mengubah mujarad menjadi mazid itu juga tasrif. Bentuknya mujarad, bentuk awalnya, lalu diubah ke bentuk yang berikutnya, bentuk mazid. Itu tasrif. Gitu. Jadi sederhana. Kenapa saya menyebutkan dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain? Karena perubahannya bisa banyak. Bisa berubah dari fi'il madhi ke mudhari, amar, nahi, itu ada 3. Dari madhi diubah ke 3 fi'il, mudhari, amar, dan nahi. Atau bisa diubah ke isim. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada isim masdar, ada isim fa'il, ya kan? Ada isim zaman, isim makan, isim alat, isim maf'ul. Itu juga isim. Dan berarti kata juga mengalami perubahan ketika diubah ke isim-isim yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maka tasrif adalah perubahan
kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Bentuk-bentuk yang lain itu bisa isim, bisa fi'il. Boleh isim, boleh fi'il. Itu tasrif. Pengertian tasrif seperti itu. Nah, terus dalam ilmu shorof, tasrif dibagi dua, yakni tasrif istilahiyun, istilahi, dan tasrif lugawiyun, tasrif lugawi. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, sekarang kita jelaskan apa itu tasrif istilahi dan apa itu tasrif lugawi. Nah, baik. Kita mulai dari tasrif istilahi dulu. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu fi'il ke fi'il yang lain atau ke isim-isim yang berbeda. Saya ulangi. Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fi'il ke fi'il yang lain atau ke isim-isim yang berbeda. Contoh misalnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, diubah ke fi'il amar, diubah ke fi'il nahi, itu adalah itu adalah tasrif istilahi. Atau diubah menjadi isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, itu juga tasrif istilahi. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah belajar misalnya begini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ada yang sudah belajar ya ini ya? Nah, ini apa namanya? Tasrif apa itu? Istilahi. Tasrif istilahi. Mengapa disebut dengan tasrif istilahi? Perubahan daripada satu fi'il Perubahan dari satu fi'il ke fi'il yang lain. Perubahan dari satu fi'il ke fi'il yang lain atau ke isim-isim yang lain atau isim-isim yang berbeda dan banyak. Itu tasrif istilahi. Nah, sekarang bagaimana dengan tasrif lugawi? Nah, ini juga mudah. Tasrif lugawi adalah tasrif lugawi adalah perubahan kata dari satu bentuk domir ke domir-domir yang berbeda, ke domir-domir yang lain. Nah, domir bahasa Arabnya gini. Domirun. Domir itu apa? Domir itu artinya kata ganti. Dalam bahasa Inggrisnya pronoun. Apa contohnya? Misalkan saya, kamu itu awa ya. Awa, dia, kami, kita, kalian, mereka, dia, itu domir. Nah, dalam bahasa Arab itu berbeda antara saya duduk dengan kamu duduk, kita duduk, mereka duduk, itu beda dalam bahasa Arab. Makanya fiilnya pun berubah-ubah, berganti bentuknya. Sebagai contoh misalnya begini. Ajlisu. Apa arti dari ajlisu? Saya duduk. Sekarang kalau yang duduknya adalah kamu, awak. Bagaimana bahasa Arabnya? Tajlisu. 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 Kalau yang duduknya kami, najlisu. Kalau yang duduknya adalah dia, laki-laki, yajlisu.
Nah ini ibu bapak lihat, ini kata-katanya sama. Jim lam sin, jim lam sin, jim lam sin, jim lam sin. Yang berbeda hanya huruf yang pertama. Ajlisu huruf pertamanya hamzah, tajlisu huruf pertamanya ta, najlisu huruf pertamanya nun atau na, yajlisu huruf pertamanya adalah ya. Nah, perbedaan hamzah, ta, nun, dan ya ini membedakan domir, membedakan pronoun, membedakan kata ganti siapa yang duduk. Ajlisu saya yang duduk. Tajlisu kamu laki-laki duduk. Najlisu kami atau kita duduk. Yajlisu dia laki-laki duduk, sedang duduk. Nah, kalau fiil itu berubahnya dari satu domir ke domir yang lain, maka ini disebut dengan tasrif lugawi. Lugawi. Tasrif lugawi. Jadi, apa itu tasrif lugawi, Bapak Ibu? Bentukan dari satu bentuk domir ke domir yang lain. Ya. Tasrif lugawi adalah perubahan kata dari satu bentuk domir ke bentuk domir-domir yang lain. Itu adalah tasrif lugawi. Lalu apa itu tasrif istilahi, Bapak Ibu? Tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu fiil ke fiil yang lain atau isim yang berbeza. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata dari satu bentuk fiil ke bentuk fiil yang lain atau isim-isim yang lain. Nah, coba Bapak Ibu yakin tidak akan tertukar antara istilahi dan lugawi? Insya-Allah. Insya Allah tidak tertukar ya. Nah, baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah ingat tidak akan tertukar lagi. Tetapi kalau nanti suatu saat lupa, saya akan coba bantu dengan satu ungkapan. Domir itu kan kata ganti. Kata ganti itu seperti saya, kamu, dia. Saya, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa etnis yang ada di Indonesia, Betawi, itu saya itu bahasa Arabnya, mohon maaf. Saya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Betawi itu namanya gue. Gue. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, gue. Ada. Sedangkan kamu itu lu. Gue lu. Lu sama gue. Lu gue. Lu gue. Lu dan gue. Lu itu kamu, gue itu saya. Saya dan kamu itu adalah domir. Nah, kita gabung. Lu gue jadi lugawi. Lu gue jadi lugawi. Maka lugawi adalah tasrif yang berdasarkan lu sama gue. Kita sama Ana. Begitu. Sedangkan tasrif istilahi berarti bukan lu dan gue, tapi fiil dan isim. Begitu. Lu dan gue. Ya barangkali ini membantu ya. Semoga memudahkan ingat. Lugawi, lu gue, lu gue, lugawi, lugawi, lu gue, lugawi. Ya buat orang Indonesia ini familiar ya. Tapi mudah-mudahan juga Bapak Ibu paham ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Paham. Nah, seperti itu. Udah 2 pelajaran malam hari ini. Pertama tentang rubai, mujarrad dan mazid. Kemudian yang kedua tentang teori tentang tasrif. Definisinya, pengertiannya, dan 2 bagian dari tasrif. Istilahi dan lugawi. Sangat simpel. Sangat simpel. Teorinya cuma segitu. Tentang tasrif, istilahi, dan lugawi. Sedangkan berikutnya adalah latihan. Penerapannya langsung. Ini yang butuh waktu lama. Teorinya tidak usah banyak-banyak. Cukup segitu saja. Yang lama adalah melatih, menerapkan, sampai kita pun bisa menggunakannya baik dalam tulisan maupun dalam pembicaraan kita. Gitu.
Baik, saya cek dulu ya. Apa itu tasrif? Tasrif Tasrif adalah perubahan Perubahan. bentuk daripada bentuk ini. Tasrif adalah perubahan kata satu bentuk Dari fi'il satu ke fi'il bentuk ke bentuk yang lain. dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Ada berapa bagian? Ada berapa macam tasrif itu? Ada dua bagian. Ada 2 bagian. Sebutkan. Tasrif istilah, tasrif istilahi, dan Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Apa itu tasrif istilahi? adalah perubahan kata dari satu bentuk fi'il yang lain atau satu isim yang berbeza. Bagus. Apa itu tasrif lugawi? Perubahan kata dari satu domir ke satu domir yang lain. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah, alhamdulillah. Selesai 2 pelajaran. Waktu kita masih panjang. Jadi kita bisa lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kalau Bapak Ibu tidak ada soalan tentang yang tadi, kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Tapi sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Sudah paham semua? Sehingga tidak usah ditanyakan ulang ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buka buku halaman atau muka surat 37. Halaman 37. Tentang tasrif istilahi. Tasrif istilahi. At-tasrifu al-istilahiyu minal fi'lil madhi ilal mudhari'i wal amri wan nahi. Tasrif istilahi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, amar dan nahi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tasrif istilahi pada muka surat 37 atau halaman 37, mungkin ada yang bertanya pada halaman 36, pada muka surat 36. Ini ada tabel al-istilahiyu, ada tabel fataha, yaftahu, iftala, taftah, fathun, fatihun, maftuhun, maftahun, miftahun. Ini adalah fi'il madhi, mudhari, amar, nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Berarti istilahi. Fathah fi'il madhi, yaftahu fi'il mudhari, iftah amar amar, la taftah Nahi. fi'il nahi, fathun Masdar, masdar, fatihun isim fa'il, fa'il, maftuhun isim isim maf'ul, maftahun isim zaman, isim makan, ada 2. makan, isim Isim zaman, zaman, isim makan. Sedangkan miftahun isim alat, isim alat. Berarti ini tasrif istilahi. Nah, sedangkan yang sebelah kiri al-lugawi itu contohnya kalau fil madhi fatahtu, fatahta, fatahti, fataha, fatahtu, fatahti, fatahat, dan seterusnya. Itu fil madhi. Kalau fil mudhari taftahu, taftahu, yaftahu, taftahu, taftahina, taftahu, dan seterusnya. Ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Dan ini semua nanti akan kita bahas pada waktunya lebih jelas. Ini hanya baru pengenalan semata-mata untuk memperlihatkan perbedaannya. Adapun untuk melatih, melancarkan, insya Allah pada waktu yang akan datang. Masing-masing kita akan latih bersama-sama secara terpisah agar menguasai dengan baik. Agar kita menguasai dengan baik dan sempurna. Baik, cukup yang halaman 36 atau muka surat 36 sudah tuntas. Sekarang kembali ke muka surat atau halaman 37, tasrif istilahi, yakni perubahan dari fi'il madhi ke mudhari, amar dan nahi. Baik. Ini kalau Bapak Ibu lihat di buku kita muka surat 37,
ada nomor 1 al-af'alul mujarrodatu dalam kurung as-sulasiyatu. Fi'il mujarrod sulasi. Perhatian tentang fi'il mujarrod. Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Nah, di Zoom kali ini kita akan coba jelaskan secara langsung. Baik, saya akan coba tuliskan fi'il madi mudhari amar dan nahi ya. Misalnya kata sajada. Lalu yasjudu. Kemudian usjud. Dan la tasjud. Bapak Ibu nampak tidak ini tulisan saya? Nampak. Nampak ya? Nah, sajada yasjudu usjud la tasjud. Kalau kita ingin mengenali fi'il madhi, mudhari, amar dan nahi, maka kenalilah ciri-ciri utamanya. Ciri-ciri pokok, ciri-ciri dasar dari fi'il madhi, mudhari, amar dan nahi. Yang pertama, perhatikan huruf terakhirnya. Huruf terakhir itu disebut dengan apa namanya? Lam Lam fi'il. 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 Nah, untuk mengetahui ciri utama fi'il madhi, mudhari, amar dan nahi, perhatikan lam fi'ilnya. Huruf terakhirnya. Fi'il madhi, lam fi'ilnya selalu fathah. Ibu Bapak bisa lihat di muka surat sebelumnya, halaman sebelumnya di katalog fi'il sulasi yang 12 wazan itu kita sudah tuliskan banyak fi'il madhi dan semuanya semuanya lam fi'ilnya adalah fathah. Fataha, qoruba, jalasa, ba'uda, alima, hamida, itu lam fi'ilnya semuanya fathah. Itu ciri fi'il madhi. Fi'il madhi lam fi'ilnya adalah fathah. Lalu fi'il mudhari, apa ciri fi'il mudhari? Ciri akhir huruf terakhir dari fi'il mudhari apa ciri akhirnya? Lam fi'ilnya adalah dhamma. Ini harus diingat, harus menjadi pegangan kita. Yasjudu dhamma. Fi'il mudhari berarti lam fi'ilnya dhamma. Sedangkan amar dan nahi huruf terakhirnya sukun. Ciri fi'il madhi lam fi'ilnya adalah fathah. Mudhari ciri terakhirnya apa, Bapak Ibu? Dhamma. Amar nahi apa cirinya? Sukun. Sukun. Ini mudah diingat ya, insya Allah ya. Nah, baik. Jadi seperti itu. Nah, terus berikutnya tentang susunan huruf-huruf madhi, mudhari, amar dan nahi. Kalau fi'il madhi yang sulasi pasti terdiri dari tiga huruf. Sajada 3 huruf, fataha 3 huruf, alima 3 huruf. Nah, bagaimana dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari susunan huruf-hurufnya sama dengan fi'il madhinya. Di sini sajada fa'ilnya apa? Ja. Fa'il. Sa. Sa atau sin? Sin. Fa'ilnya sa. Fi'il madhi sa. Fi'il mudhari juga sama sa. Ain fi'il madhi apa? Jim. Jim. Fi'il mudhari juga sama jim. Sama. Lalu lam fi'ilnya apa? Fi'il madhinya dal. Dal. Itu pun fi'il mudhari. Dal. Sama-sama. Lam fi'ilnya adalah dal. Maka kesimpulannya susunan huruf-huruf fi'il mudhari sama dengan susunan huruf-huruf pada fi'il madhinya.
Akan tetapi untuk fi'il mudhari ada ciri di awal, yakni diawali oleh huruf ya. Di sini sajadah tidak ada huruf ya, fi'il madhi tidak ada huruf ya, tidak ada tambahan huruf ya. Sedangkan mudhari sebelum fa'il sin ada huruf ya. Berarti ya ini adalah ciri awal fi'il mudhari. Kalau dhammah adalah ciri huruf terakhir, kalau ya adalah ciri huruf awal mudhari. Dan ciri awal huruf mudhari ada 4, bukan hanya ya. Bisa ya, bisa ta, Sana. bisa a, bisa na. Hanya ada 4. Fi'il mudhari itu ciri huruf awalnya ada 4. Ya, ta, a, dan na. Nah, kita singkat menjadi a, ta, ya, na. Atayana. Ada juga yang menyebut Anita. Atayana. Gitu. Ya, ada. Ya, ini. Ta, ta. A, na. Atayana. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan fi'il yang huruf pertamanya diawali oleh ya, ta, a, atau na, maka itu adalah ciri awal huruf untuk fi'il mudhari. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, paham. Nah, ini fi'il mudhari. Terus fi'il amar. Apa ciri dari fi'il amar? Kalau ciri akhir adalah sukun pada huruf lam fi'il, lalu apa ciri fi'il amar pada huruf yang pertama? Alif. Pertama ada hamzah Cirinya wasal. adalah alif. Alif. Tetapi alif ini perhatikan harokatnya. Apa di sini harokatnya? Dhammah. Doma. Sekarang perhatikan kalau ini. Fataha. Mudhari'nya adalah yaftahu. Amarannya adalah Iftah. iftah. Nahinya adalah la taftah. Contoh yang lain jalasa. Ya Mudhari'nya apa? jelisu. Ya jelisu. Amarnya ijlis. Nahinya Tajlis. la tajlis. Perhatikan. Ini doma. Ini kasroh. Ini kasroh. Ciri fi'il amar pada huruf yang pertama diawali oleh alif. Diawali oleh alif. Dan harokat alifnya ada yang doma, ada yang kasroh. Tidak ada yang fathah. Ciri alif fi'il amar yang terletak pada huruf yang pertama, harokatnya antara dhammah atau kasroh. Tidak ada yang fathah. Pertanyaannya atau soalannya, bagaimana membedakan kapan alif ini harokatnya dhammah dan kapan kasroh? Mengikut Caranya mudah. Mengikut Nah, baris ain fi'il. perhatikan ain fi'ilnya. Usjud, ain fi'ilnya huruf apa? Dhammah. Huruf apa hurufnya? Jim. Jim. Jimnya apa harokatnya? Dhammah. Nah, kalau fi'il amar itu ain fi'ilnya berharokat dhammah,
maka alifnya juga doma. Jadi doma, Terus kalau ain fiilnya berharokat fathah atau kasroh, maka alifnya kasroh. IA dan II. IA, II. Tidak ada yang AA. Begitu. Simple ya Bapak Ibu ya. Ustaz, kalau rubai masa begitu? Rubai beda lagi. Lain. Rubai mirip-mirip dengan mazid. Misalnya zalzala, yuzalzilu, nanti amarnya zalzil. Tidak ada penambahan alif. Ini yang kita bahas ini sulasi. Yang tambahan alif ini adalah untuk fi'il sulasi. Sedangkan fi'il rubai beda aturan. Beda sistem. Gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini fi'il amar. Bagaimana dengan fi'il nahi? Fi'il nahi, ciri huruf pertamanya adalah selalu diawali oleh la. Dan diikuti oleh ta. Tidak nun, tidak a, tidak ya. Selalu ta. Lata, 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 lata. Atau nanti ada juga yang latu, 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 latu. Itu ciri fi'il nahi. Ciri fi'il nahi. Jadi ciri terakhir dari 4 fi'il ini, perhatikan lam fi'il. Kalau fi'il madi, ciri huruf terakhirnya apa? Fathah. 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 Mudhari, Dhamma. amar, Sukun. nahi, Sukun. itu huruf terakhir. Bagus. Sekarang huruf yang pertama. Fi'il madi apa cirinya? Fathah. Ciri awalnya? Oh. Tidak ada tambahan apapun. Oh ya. Karena dasarnya fi'il itu madi. Kata dasar dari fi'il itu madi. Karena fi'il madi itu belum ada tambahan apapun huruf-huruf yang lain, belum. Asli. Aslinya fi'il, asalnya fi'il itu fi'il madi. Jadi fi'il madi mah fi'il yang asal. Tidak ada tambahan. Fi'il yang asli. Tidak ada tambahan. Nah, sekarang apa ciri awal huruf apa ciri awal fi'il mudhari? Ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Anita atau atayana. Nah, huruf-huruf depan fi'il mudhari ini, atayana atau anita, dalam ilmu shorof disebut dengan huruf mudharaah. Atau huruf mudhari, boleh kita menyebut huruf mudhari, boleh. Atau huruf mudharaah, boleh. Bisa. Lalu apa ciri awal pada fi'il amar? Ciri Mulai awalnya dengan adalah alif. Tambahan alif. ada tambahan alif. Apa harokat alif itu? Lihat pada ain fi'ilnya. Cuma pada ain fi'ilnya. Apa harokatnya? Dhamma Angkat atau dhamma dan kasrah. kasrah. Kapan alifnya doma? Bila ain fi'ilnya dhamma. Ada ain fi'ilnya doma. Kapan alifnya kasroh? Bila ain fi'ilnya kasrah. Dan kasrah. Bila ain fi'ilnya fathah atau kasroh. Atau kasrah. Terakhir, apa ciri awal fi'il nahi? Penambahan lam Awal alif. oleh lam. Penambahan lam alif atau la. Ditambah dengan ta. Jadi lata, lata, lata. Lata.
Ciri awal fi'il nahi adalah lata, lata, atau latu, latu. Nanti ada yang tanya doma, ada yang tanya fathah. Nanti akan kita segera tahu kapan latu, kapan lata. Yang jelas setelah la mesti harus ada ta, bukan ya, bukan na, bukan a. Lata atau latu. Sudah. Akhir sudah. Awal sudah. Ciri huruf terakhir sudah. Ciri huruf awal juga sudah. Untuk 4 fiil madhi, mudhari, amar dan nahi. Nah, kembali saya tanya ke Bapak Ibu, susunan fiil mudhari itu sama enggak dengan fiil madhi susunannya? Sama. Sama. Apa perbedaan fiil madhi dan fiil mudhari? Penambahan pada awal. Pada awal fiilnya ada tambahan. Fiil mudhari diawali oleh huruf mudhari'ah yang berupa Anita. alif, ta, ya, nun, atayana. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi dulu tidak? Sebelum kita lanjutkan, ada soalan. Tak ada ya Bapak Ibu ya? Tak ada soalan ya? Tak ada. Tak ada, Ustaz. Nah, tak ada. Baik. Sekarang saya lanjutkan. Sajada fil madi. Mudhari'nya adalah yasjudu. Usjud la tasjud. Sekarang kalau kata hadoro. Apa mudhari'nya? Yahduru. 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 Amarnya? Uhdur. 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 Nahinya? La tahdur. La tahdur. Hadoro yahduru uhdur la tahdur. Baik. Sekarang perhatikan kata berikut ini. Wazana. Wazana fil madhi. Bagaimanakah fil mudhari'nya? Yarna. Yauzanu. Yauzanu. Baik. Yauzinu. Yauzinu. Tapi ini belum tepat benar. Tadi kita sampaikan fi'il mudhari itu susunan huruf-hurufnya sama dengan fi'il madhi. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il pada fi'il madhi juga ada pada fi'il mudhari'nya. Kecuali apabila fa fi'ilnya terbuat dari wawu. Wow. Apabila fi'il madhi itu fa fi'ilnya terbuat dari wawu, maka ketika diubah ke fi'il mudhari, wawunya hilang. Wawunya hilang sehingga menjadi yazinu. Yazinu. Wazana yazinu. Wa'ada apa? Wa'ada Yaitu. Ya'idu. 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 Wasola Yasilu. 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 Masih nampak ini? Masih nampak tidak? Iya. Masih ya? Masih nampak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau fi'il madhi itu fa fi'ilnya terbuat dari huruf wawu, maka pada saat ditasrif ke fi'il mudhari, wawunya hilang. Sehingga wa'ada, wazana, wasola itu ketika mudhari menjadi begini. Wazana yazinu. Semula yauzinu menjadi yazinu. Wawunya harus dibuang. Jadi ada yang dibuang hurufnya dari madinya. Madinya ada huruf wawu, pada saat mudhari wawunya hilang, dibuang. Disembunyikan, tidak dimunculkan, dibuang.
wa'ada ya'idu, wasola yasilu, wasofa Yasifu. yasifu. Terus misalkan yang lainnya, misalnya wakala Yakilu. wakala yakilu, dan seterusnya. Nah, silakan Wajada. Bapak Ibu pegang. Kalau fi'il madhi itu fa'ilnya berupa wawu, maka pada saat mudhari wawunya dibuang. Baik. Lalu bagaimana dengan fi'il amar? Tadi di atas fi'il amar cirinya apa? Di depannya Ada alif. ada alif. Nah, kecuali kalau fi'il madhinya diawali oleh huruf wawu. Sebagaimana ketika mudhari wawunya dibuang, begitulah juga ketika fi'il amar wawunya dibuang. Dan karena wawunya dibuang, maka tidak bisa menggunakan alif. Dari zin. Tidak bisa menggunakan alif. Sehingga alifnya tidak lagi diperlukan untuk fi'il yang fa'ilnya terbuat dari wawu. Sehingga wazana wa yazinu amarnya menjadi zin. Sukun tetap sama, sukun. Sukun sama. Zin. Ya'idu menjadi bagaimana? Id. 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 Yasilu menjadi bagaimana? Il. Sil. Wasofa yasifu Sif. sif. Wakala yakilu Fil. kil. Kil. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Terus ini fi'il amar. Nah, sekarang bagaimana dengan fi'il yang terakhir, fi'il nahi? Wazana yazinu zin. Coba Bapak Ibu tebak. Apa fi'il nahi dari kata Tazin. yazinu? Data zin. Nah, mengikuti fi'il amar. Sama diawali oleh lata, tetapi zinnya tinggal di copy paste ke fi'il nahi sehingga menjadi zin lata zin. Zin lata zin. Id Data id. lata id. Sil Data sil. Tasfil. lata sil. Sif La Data tasfil. lata sif. Kil La takil. lata kil. Begitu. Jadi khusus untuk fi'il madhi yang fa'ilnya berupa wawu, maka wawu itu pada saat mudhari dibuang. Bahkan pembuangan wawu tidak hanya terjadi pada fi'il mudhari, tetapi juga terjadi pada fi'il amar dan fi'il nahi. Ini pengecualian untuk fi'il-fi'il yang huruf fa'ilnya berupa wawu. Begitu. Sudah, begitu dulu. Jangan banyak-banyak, takut nanti lupa. Ya. Ustaz, benar. Kok Ustaz penat kok? Aduh, nanti bingung. Takut penat ya Bu ya. Bila sudah penat bingung nanti. Benar. Sudah bingung kabur. Mending sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit Bapak Ibu ya. Ya, betul Ustaz. Insyaallah. Daripada banyak-banyak nanti bikin tidur nyenyak nanti. Gak inget apa-apa. Ya. Ya, alhamdulillah. Nanti minggu depan kita akan perlihatkan contoh-contohnya langsung dengan teori ini bagaimana kita terapkan secara konkret dan latihan bersama-sama. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu tentang tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mujarrad, fi'il madhi, mudhari, amar nahi. Perhatikan huruf terakhir dan huruf awal. Perhatikan huruf terakhir dan huruf awal. Karena ciri
Fil madi, mudore, amar, dan nahi bisa dilihat pada huruf terakhir dan pada huruf yang pertama, huruf awal. Makanya bedakan antara ciri dari masing-masing fiil tersebut. Apa ciri fil madi pada huruf terakhir? Berbaris fathah. Fathah. Ciri fil mudore? Dhamma. Dhamma. Fil amar? Sukun. Sukun. Fil nahi? Sukun. Sukun. Apa ciri awal pada fil madi? Asal huruf ada empat. Asal. Ada Asal perubahan. tidak ada tambahan Asal. apapun. Ada tambahan. Apa ciri fil mudore? Ada Tambahan Huruf mudhari'ah. Ada tambahan huruf mudhari'ah. Ada berapa huruf mudhari'ah? 4. Ada 4. Apa saja? Alif nun taya. Alif nun. Alif nun taya boleh. Alif nun taya. Apa ciri awal fil amar? Alif. Alif. Diawali oleh alif. Diawali oleh alif. Apa harokat alif itu? Itu kepada Kasrah dan dhamma. Doma atau kasroh? Kasroh. Kapan alifnya doma? Dhamma bila ain fi'ilnya dhamma. Doma bila alifnya doma. Kapan alifnya kasroh? Bila ain fi'ilnya Ainnya fathah atau kasrah. Atau fathah atau fathah. kasrah. Atau fathah, dua. Fathah dan kasroh, alifnya kasroh. Apa ciri awal fil nahi? lama Diawali oleh lam, alif, dan ta. Oleh lam dan Diawali tambah oleh lam, ta. alif dan ta. Biar mudah menyebutnya, sebut saja lata. Fil Lata. nahi diawali oleh lata. Lata. Lata atau latu. Latu, latu. Lata atau latu. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana apabila fil madi itu fa'ilnya terbuat dari wawu? Apa yang terjadi? Disimpan hilang, dan dari gedorenya dibuang wawunya. Wow, dibuang. Bila dia Ya, mudhari'. wawunya dibuang. Di mana dibuang? Dan Pada fi'il awal. mudhari Bila di fi'il awalnya. Sore, fil amar, nahi. dan fil nahi. Dibuangnya di mana Bapak Ibu? ada apa Ustaz Akhirnya, tak dengar. Huruf wawunya dibuang. Dibuangnya kemana? Ke tong sampah. disimpan. tidak timbul balik Serius ya Ibu ya, serius ya. Disembunyikan. Sedang serius, padahal saya lagi canda. Wawunya dibuang. Dibuang itu pada saat fil yang mana? Fil mudhari. Bila dia pergi Mudhari. ke mudhari. Hanya mudore? Fil juga. Amr, Amar juga, Dan dan nahi juga. Nahi juga. nahi. Jadi apabila fil madi itu huruf fa'ilnya terbuat dari wawu, maka wawunya dibuang baik pada saat fil mudhari, fil amar maupun fil Fi'il nahi. Nahi. Selesai bahasan kita. Alhamdulillah. Bukan Ustaz. Masuk ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Silakan, barangkali ada soalan, saya beri kesempatan. Ustaz, saya Ya, mau tanya, bila Ya, Bu Zahra. digunakan itu latu, Ustaz? Ibu mohon maaf, suaranya boleh kurang terdengar. Mohon maaf, bisa dibesarkan. Oh, bila masa Ustaz gunakan latu itu, Ustaz kata ada latu ya? Lata dan latu Ustaz. Bila Lata Oh, dan iya. latu. Ya, fil nahi lata atau latu. Terus pertanyaannya apa? Bila masa digunakan latu, Ustaz? Nah, baik. La Baik, tu'assir. Masih ingat tidak? Oh, belum belajar ya. Tapi gini. Mazid itu kan ada yang sulasi mazid ada 8 macam kan? 8 wazan. Ya. Yang tambahan satu huruf ada berapa macam? Tiga. Ada 3. 3. Nah, perhatikan mazid yang tambahan satu huruf ada 3 macam. Contoh kata ajlasa. Dari jalasa menjadi ajlasa. Mudorenya apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Ajlasa Ajlasa yujlisu. yujlisu. Huruf ya-nya apa harokatnya? Doma. Doma, yujlisu. Sekarang yang mazid kedua. Jalasa. Apa mudorenya? Yujalisu. Yujalisu. Yu domah juga.
Kalau yang ketiga, jalasa, apa mudorenya? Yujalisu. Yujalisu. Huruf mudorahnya apa harakatnya? Doma. Doma. Nah, kalau huruf mudorahnya domah, yu, maka pada saat fi'il nahi menjadi latu. Latu. Kalau huruf mudorahnya domah, maka fi'il nahinya latu. Dan kalau fi'il mudorenya dan kalau huruf mudorahnya fathah, ya gitu, maka fi'il nahinya lata. Jadi pertanyaan Ibu Zahara, kapan atau bila latu digunakan pada fi'il nahi? Jawabannya adalah apabila fi'il mudorenya huruf mudorahnya berharokat dhammah. Itu saja. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi soalan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Kita senang apabila Bapak Ibu memahami pelajaran ini. Mudah-mudahan ini jadi modal sekaligus bekal untuk menahapi tahapan berikutnya, naik-naik ke puncak gunung. Kita masih ada di bawah kaki gunung dan kita sudah mulai merambat menaiki bahu atau tubuh dari gunung itu. Semakin lama semakin asik, meskipun mungkin ada kendala, masalah, ada batu-batu kerikil yang menjadi penghalang, tetapi insya Allah semakin lama semakin mengasihkan, dan nanti di ujungnya semakin terlihat pemandangan indah bahasa Arab yang sedang kita pelajari bersama. Insya Allah. Insya Allah. Baik, besok hari Rabu jam 3 sore, besok hari Rabu jam 3 sore, materinya sama, tapi bila Bapak Ibu mau ikut kembali, silakan untuk menguatkan, mempertajam, dan boleh jadi juga nanti besok ada hal yang berbeda bahasan sebagai tambahan dari bahasan setiap pertemuan. Dengan bahasan utamanya sama dengan tadi, 3 utama ya, 3 bahasan. Pertama, rubai. Kedua, tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Yang kedua, tentang tasrif istilahi dan lugawi. Dan ketiga, tentang ciri-ciri dari fi'il madhi, mudhari, amar, dan nahi, dengan bagaimana perubahan-perubahan pada masing-masingnya. Ada 3 bahasan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ustaz, saya ada satu. Oh ya, silakan Ibu Maaf. Nuria. Ya, maaf Silakan, Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang sulasi mazid, misalnya ajlasa yujlisu. Ya. Jadi kalau fi'il nahinya la tujlis kan? Benar. La tujlis. Tapi kalau untuk amar mujarrad sama tak ijlis? Untuk Kalau fi'il coba nafi. mujarodnya ajlasa apa mujarodnya? Jalasa. Jalasa apa mudorenya? Yajlisu. Apa amarnya? Ijlis. Apa nahinya? La tajlis. Lata. Kenapa lata? Because jalan Mujarrad. Jalas. Mudorenya gimana tadi? Jalasa. Yajlisu. Ya jelisu. Huruf mudoranya apa harokatnya? Ya. Doma. fathah kan? Fathah. Fathah. Jalasa yajlisu. Ya fathah kan? Makanya nahinya lata. Nih, sajada yasjudu ya, maka la tasjud. Hadoro yahduru ya, maka la tahdur. Ustaz, soalan saya lah untuk fi'il nahinya. Ya, nahi. Ini jalasa. Maaf, fi'il amar. Oh. Bil amar jalasa yajlisu. Amarnya apa? Ijlis. Ijlis. Bil amar untuk mujarrad fi'il rumpun 1 selalu diawali oleh i.
ijlis atau u ya. Kalau domah seperti ini usjud, maka alifnya domah u. Kalau ijlis ininya kasroh, ain fiilnya, maka alifnya kasroh, ijlis. Gitu. Sedangkan nahinya lata. Lata julis. Amarnya diawali oleh alif, Ibu. Dan nahinya lata. Jadi kalau yang mazidnya Ustaz, ajlasa yujlisu, jadi? Ajlis. Oh, ajlis. Ya. Nah, gini. Fi'il amar untuk mazid sangat mudah. Sangat mudahnya adalah fi'il amar mazid sama dengan fi'il madinya. Oh, Ajlasa. Amarnya tadi apa? ajlis. 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 Ajlasa ini fi'il madi, amarnya adalah ajlis. Huruf-hurufnya ada berapa? Ajlasa ada berapa huruf? 4. 4. Ajlis berapa huruf? 4 juga sama, nggak ada beda. Amar, madi dan amar untuk mazid sama. Jumlah hurufnya sama. Ajlasa, ajlis hurufnya sama. Huruf-hurufnya yang pertama A sama A. Jim, jim, lam, lam, sin, sin. Jumlah hurufnya sama, susunannya sama. Perbedaannya huruf terakhir sukun, amar, Sukun. fi'il madi fathah. Oh, oke. Sedangkan ain fiilnya ngikutin mudore. Ajlis kan mudorenya yujli, su, li, kasroh. Tapi kalau huruf jumlahnya sama, susunan sama. Oke. Fi'il amar untuk mazid lebih simpel, lebih mudah, seragam. Ya, terima kasih Ustaz. Gitu Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah, makasih. Ada lagi tak? Mau tanya? Cukup ya? Alhamdulillah. Saya rasa ini belajar kita malam ini rileks ya. Insya Allah rileks. Dan pembelajarannya mudah-mudahan dipahami dengan baik dan mudah ya. Dan semoga ini terus menjadi bekal kita untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah cukup. Baik, baik cukup. Syukran, Ustaz. Syukran Ya. Ustaz. Ayo ikhwan wal akhwat, hada darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini dan kita berharap jumpa kembali pada minggu yang akan datang, pada pekan yang akan datang. Insya Allah kita semua sehat, insya Allah semua Amin. kita punya waktu yang sempat, dan apabila ini ada di antara kita yang insya Allah minggu depan akan berangkat umroh ya, kita doakan semoga perjalanannya selamat, sehat, kuat, dan bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya manasik umroh dengan sempurna dan kembali juga dengan selamat. Dan semoga kita semuanya yang ada di tanah air masing-masing tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dan juga atas kesilapan yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Syukron ala indimamikum wahtimamikum wa ma'iyyatikum fi ta'allumina al-lughah al-arabiyyah. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Sama-sama Ibu.